Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memberikan setiap puji-pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kami mau Tuhan memberikan tubuh jiwa roh kami bagi kemuliaan-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Oh, berkati jam ibadah dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang melayang-layang di tempat ini. Dan bersama dengan para malaikat-Mu Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian kami yang terbaik. Kau memberkati Tuhan untuk jemaat yang belum sampai ke tempat ini. Engkau Tuhan yang akan hantar mereka sehingga mereka dapat ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami mau perintahkan pasukan malaikat-Mu Tuhan untuk berjaga-jaga atas gereja-Mu ini, untuk berkeliling dengan pagar berapi-Mu, diluputkan dari segala yang jahat, dari setiap yang tidak kami inginkan. Dan biarlah setiap kami yang masuk ke gereja-Mu ini Tuhan, mereka akan mendapatkan kelepasan, mereka akan mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapak. Kami memulai Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar dengan alam semesta Tuhan, dengan bumi dan surga kami menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, kemuliaan nama. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kau layak bertabrak dulu, sekarang dan selamanya. Raja-raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami akan menyanyikan Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Puji-pujian kami berserta dengan alam semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan alam semesta Tuhan
Tuhan yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima sukacita dari surga. Sebab itulah kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau Tuhan yang ada di dalam hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
sukacita surga itu memenuhi kita. Dan kita diberi kuasa oleh Raja Mulia. Kita dapat menginjak iblis di bawah kaki kita. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Oh, kita serukan Tuhan, ketika kami diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki. Terima kasih Tuhan. Katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan musuhku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kuasa oleh-Mu Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hai, sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup kami Tuhan. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dan pujilah Engkau segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Haleluya. Kita akan lebih lagi. Kita akan terbang bersama Tuhan. Amin. Di atas awan, di dalam awan kemuliaan. Oh, firman Tuhan itu pelita bagi setiap kaki kita. Dan janji Tuhan bagi setiap jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, dan janjimu terang bagi jalan-jalanku.
duduk Bapak Ibu. Kita akan persiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita itu karena percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji setia, maka pengharapan kita selalu ada di dalam Dia. Untuk itu tidak usah menyerah. Meski kita dalam kesesakan, kita tetap ada dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku, seluruh hidup dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku, seluruh dalam genggaman-Mu ya Tuhan, dalam genggaman-Mu. Katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji.
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang melihat hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang luput dari berkat Tuhan. Kami yang datang dengan masalah, Tuhan beri jawaban, Tuhan beri kekuatan. Kami yang datang dengan duka cita, Tuhan beri sukacita kepada kami. Karena kami percaya Engkau melihat isi hati kami. Engkau Tuhan yang maha tahu segala pergumulan kami. Engkau Tuhan yang melihat segala beban yang kami hari-hari ini alami. Dan kami percaya Engkau menggenapinya dalam firman-Mu pagi hari ini. Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kami tidak akan pulang dengan tangan yang hampa. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Firman-Mu adalah ya dan amin. Tatkala kami menerimanya, maka kami menerima mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan terus urapi mereka, pakai hidup mereka. Biarlah semakin hari hidup mereka memuliakan Engkau. Amin. Kami ikat segala macam kuasa yang mengganggu konsentrasi kami untuk menerima firman-Mu. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu mendapat tempat yang terbaik. Amin. Dalam hati kami. Kita semua yang mencintai Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau kita bisa ada di tempat ini setahun ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, ada begitu banyak hari yang kita lewati yang mungkin kadang-kadang tidak bisa membuat kita bersukacita. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang pasti akan menolong Anda dan saya. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami yang tidak baik dalam hidup Anda. Saudara sedang mengalami pergumulan yang berat dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Percaya bahwa di mana ada Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Oleh sebab itu, marilah ketemu wajah Tuhan. Ya, kalau Anda dan saya ketemu wajah Tuhan, maka semua masalahmu mungkin tidak selesai. Tapi engkau masih bisa tersenyum. Amin. Ya, kalau engkau ketemu Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang besar ada di dalam hidupmu, mungkin masalahmu belum selesai, tapi engkau masih bisa berglori di dalam hatimu. Engkau akan berkata, aku percaya Tuhan pasti akan menolong aku. Itulah pentingnya Anda ketemu Tuhan. Ya, jangan cuma datang ke gereja, jangan cuma ibadah, tapi Anda harus ketemu Tuhan. Karena ketemu Tuhan ini membuat Anda dan saya kuat. Oleh sebab itu waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, aku tidak mau berangkat. Ya, Musa bilang, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan aku tidak mau berangkat. Artinya begini saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu bukan berarti tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi waktu Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, masalahmu yang berat, itu ada Tuhan yang lebih hebat, yang bisa menolong Anda dan saya. Itulah sebabnya Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Banyak orang Kristen mau melibatkan Tuhan dalam perjalanan iman mereka kalau masalahnya banyak. Ya, tapi kalau tidak ada masalah, wes Tuhan aku bisa kok. Kalau tidak ada persoalan, wes aku bisa.
kurang melibatkan Tuhan. Nanti kalau punya masalah, baru mau ngajak Tuhan berjalan bersama. Nah, inilah yang membuat kita, kenapa kita tidak kuat. Ya, mari Bapak Ibu semua kita akan buka Alkitab kita akan belajar bersama-sama. Tolong ditayangkan PowerPoint-nya. Oke, ya. Saya mau mengulang kembali tentang tema bulan Juli. Ya, tema bulan Juli yang dikasih oleh Bapak Ibu Gembala, ya Bapak Subekti, untuk bulan ini adalah berjalan dalam kekudusan menuju hari ke-7. Nah, Bapak Ibu semua, perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan itu merupakan gambaran daripada perjalanan gereja. Ya, jadi firman Tuhan itu firman nubuat. Dalam Wahyu dikatakan firman Tuhan itu firman nubuat. Artinya yang Anda baca hari ini itu ada yang sudah tergenapi, sedang tergenapi, dan akan tergenapi. Jelas ya. Jadi namanya nubuat itu ada yang sudah tergenapi, sedang tergenapi, dan akan tergenapi. Ya. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang kiasan-kiasan, itu bukan berarti sekedar Alkitab nulis, Roh Kudus nulis, tidak. Tapi itu sebuah gambaran bagaimana iman orang Kristen itu akan seperti itu. Sama seperti perjalanan orang Israel keluar dari Mesir sampai Kanaan, itu sama dengan bayangan daripada perjalanan orang percaya yang keluar dari hal-hal yang sifatnya duniawi menuju sesuatu yang kudus. Ya. Jadi kalau Anda membaca Alkitab, Tuhan itu selalu kasih sesuatu yang mudah dipahami. Makanya kalau kita baca Alkitab, tidak ada yang berkata bahwa aku tidak ngerti. Pasti Anda ngerti. Ya, karena Tuhan itu kasih perumpamaan-perumpamaan yang membuat Anda dan saya itu mudah untuk mengerti. Nah, kita buka ayat pokoknya di dalam Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Oke, kita akan baca bersama-sama. Di layar sudah ditayangkan. Sama-sama Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai 9. Ada yang membantu? Oke, 1, 2, 3. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. Amin. Saudara perhatikan dikatakan di sana, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi apa yang Alkitab tulis itu tergenapi. Makanya dalam perjanjian baru dikatakan begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Jadi dipanggil, dipilih, dan setia itu proses yang harus dilewati oleh semua orang percaya. Ayat ini berkata bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk. Dan anehnya yang masuk itu adalah mereka yang dulu tidak dengar.
Alkitab ngomong demikian. Di sini dikatakan, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi banyak orang Kristen akan ke gereja, percaya Tuhan, mendengar tentang firman Tuhan, tapi nanti ternyata yang lebih dulu mendengar itu bisa tidak masuk. Ya. Kenapa saudara Tuhan ngomong gitu? Karena perhatikan baik-baik. Di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa yang namanya dosa kesombongan rohani. Banyak orang Kristen berkata bahwa aku ini lebih baik dari si dia. Aku lebih baik daripada si A, si B, si C. Mereka menganggap bahwa kalau dia sudah baik hari ini, besok bisa baik dan lusa bisa baik. Belum tentu loh saudara. Belum tentu. Saudara jangan berkata bahwa hari ini aku setia, besok pasti aku setia. Belum tentu. Karena hidup itu misteri saudara. Anda tidak akan tahu 1 menit ke depan itu terjadi seperti apa, Anda tidak akan ngerti. Jadi yang Tuhan mau daripada kita adalah kita harus jadi orang Kristen yang setiap hari dengarkan suara Tuhan. Amin. Engkau harus jadi orang Kristen yang tidak hanya datang ke gereja, tapi engkau setiap hari harus dengar suara Tuhan. Kalau engkau mendengarkan suaranya dan engkau melembutkan hatimu dan melakukan itu, maka Tuhan katakan bahwa engkau pasti akan masuk pada hari perhentian. Ya. Next slide. Saudara perhatikan baik-baik. Inilah gambar yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada kita semua. Ya. Jadi kami para pengkhotbah, gambar ini memang saya ambil dari salah satu grup Gajah Mada, Alfa Omega, dan grup PGPI yang dikirim oleh Pak Bekti. Nah, saudara perhatikan di sana. Inilah rencana Allah dari kekal sampai kekal. Jadi orang Kristen yang mencintai Tuhan, mungkin hari ini mereka susah, mereka mengalami masalah, mereka mengalami persoalan. Tapi kalau mereka itu mencintai Tuhan, mereka setia, ada satu hari yang mana mereka akan menikmati apa yang sudah mereka tabur. Di mana? Di situ dikatakan hari ke-7. Ya. Saudara perhatikan, lingkaran ini di mana hari perhentian, di mana di sini ada 1000 tahun damai. Nah, 1000 tahun damai ini iblis akan dipenjara selama 1000 tahun. Tapi anehnya, perhatikan Bapak Ibu semua, iblis dipenjara tapi ada orang yang masih bisa berbuat jahat. Kalau sekarang orang mencuri, orang membunuh, orang begini dan begitu, ngomongnya apa saudara? Ini karena iblis. Betul enggak? Iblis jadi kambing hitam. Kalau hidupnya susah, aku ini salah milih jodoh. Coba kalau aku nikah dengan si A, si B, bukan dia, mungkin hidupku lebih enak. Hati-hati Bapak Ibu semua. Makanya saudara, kalau orang lagi jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Kalau menikah, coklat rasa tai kucing. Loh bener, coba kalau anak-anak muda lagi jatuh cinta, diomongin enggak ngefek saudara. Kalau dia sudah cinta, mau dinasihati papa mamanya, tetap enggak goncat. Kenapa? Cinta. Yang tidak baik dilanggar. Yang baik diabaikan. Ya. Saling menyalahkan. Sama seperti waktu Tuhan ketemu Adam. Adam, kenapa kamu melakukan ini? Adam ngomong apa? Hawa yang beri aku Tuhan. Saat Tuhan tanya Hawa, Hawa ngomong apa? Ular yang menipu aku.
Jadi saling melempar. Nah, Tuhan akan membuktikan bahwa kesalahan manusia yang dilakukan itu tidak semata-mata karena iblis, tapi karena kehendak bebasnya yang mau melakukan dosa. Itulah yang namanya hari perhentian. Jadi iblis akan dipenjara 1000 tahun, tapi orang masih bisa berbuat dosa. Nah, di sini orang yang sudah pakai tubuh kemuliaan, mereka sudah punya antibodi, mereka tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi orang-orang yang masih pakai tubuh biasa, mereka akan melakukan dosa. Karena di hari perhentian ini, hari Tuhan ini, saudara, hari di mana ada 2 jenis orang. Yang satu pakai tubuh biasa seperti Anda dan saya sekarang, tapi yang satu itu pakai tubuh kemuliaan. Yang pakai tubuh kemuliaan itu sudah tidak bisa berbuat dosa, tapi yang pakai tubuh biasa itu masih bisa berbuat dosa. Padahal iblis sudah dipenjara. Jadi kemenangan kita saat ini, waktu Tuhan itu mati dan bangkit dan mengalahkan kuasa dosa, Anda di sini ini harus berjuang. Ya, karena perjuanganmu di sini itu akan menentukan hasilnya di sini. Kalau hari-hari ini engkau susah, engkau mengalami penderitaan, dan engkau akan ketemu Tuhan di sini. Tuhan datang, ya, dan Tuhan di sini ya, Tuhan datang membangun kerajaannya di sini. Ya, kalau Tuhan datang menjemput nanti tidak turun, Tuhan cuma di udara. Ya. Tapi nanti setelah itu Tuhan datang membangun kerajaannya 1000 tahun yang namanya hari Tuhan. Nah, hari Tuhan inilah yang akan dinikmati oleh semua orang yang selama hidup di dunia itu mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan walaupun mereka menderita. Itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa nanti ada satu hari perhentian di mana orang bisa menikmati apa yang dia tabur selama dia hidup. Oleh sebab itu, mati tidak selesai perkara, tapi kalau kamu mati itu perkaranya baru dimulai. Jadi hari ini kalau engkau melakukan dosa, engkau melakukan hal-hal yang tidak benar, engkau berkata, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Kalau engkau hidup dalam dosa tapi engkau masih diberkati, jangan sombong. Tuhan tahu. Tuhan ini nunggu kapan kamu bertobat. Mari Bapak Ibu semua, kita mau jadi orang Kristen yang tahu rencana Tuhan. Kalau saudara ngerti ini saudara, hari ini kalau kamu berbuat dosa, kamu pasti mau bertobat. Kalau kamu tidak ngerti ini, kamu berpikir, tidak apa-apa, palingnya mati, selesai. Siapa bilang? Mati belum selesai. Justru mati nanti engkau dibangkitkan Tuhan dan engkau dimintai pertanggungjawaban. Nah, mari Bapak Ibu semua, kita mau jaga hidup kita dengan baik. Selama masih ada kesempatan, kalau engkau salah, segera bertobat. Perhatikan baik-baik, orang bisa diampuni dan bisa dibenarkan. Loh, apa bedanya diampuni dan dibenarkan? Kalau engkau diampuni, itu dianggap tidak bersalah. Ya, tidak dihukum kalau engkau diampuni. Tapi kalau kamu dibenarkan, kamu dianggap tidak pernah bersalah. Hebat ya. Makanya engkau jangan puas kalau kamu cuma diampuni. Kamu juga harus dibenarkan. Dibenarkan itu engkau dianggap tidak pernah salah. Kapan itu terjadi? Kalau kamu salah, ngaku dosa, bertobat. Makanya kenapa orang itu tidak bisa bertobat dengan tuntas? Karena kalau salah, tidak mau ngomong, ngaku. Loh, kenapa orang ngomong itu penting? Perhatikan, kalau kamu ngomong, dosamu diampuni, kamu dengar, dan iblis dengar. Tapi kalau kamu tidak ngaku, iblis itu terus mengikat engkau.
Makanya kalau kita salah, kita minta ampun, Tuhan ngampuni. Tapi kamu ingat, harus ada konsekuensinya. Ya, kenapa kok harus ada konsekuensinya? Loh, kalau kamu belum mengenal Tuhan, kamu minta ampun, Tuhan tidak ingat lagi yang kemarin. Tapi kalau kamu sudah mengenal Tuhan, kamu sudah jadi orang Kristen berpuluh tahun, kamu salah, kamu minta ampun, kamu harus dihukum dong. Kenapa kamu dihukum? Loh, kalau kamu tidak dihukum, iblis protes. Iblis protes. Kalau dia tidak boleh dihukum, aku juga tidak boleh dihukum dong. Jelas ya? Makanya kenapa waktu Daud minta ampun, Daud harus nerima konsekuensinya. Waktu dia berzina, anak hasil hubungan gelap mati, keluarganya harus hancur. Kenapa? Dia menerima konsekuensinya. Tapi Tuhan menganggap dia tidak pernah salah. Itu hebatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kalau kamu punya dosa, cepat ngaku. Kalau kamu ngaku, kamu menerima hukuman, Tuhan menganggap kamu tidak pernah salah. Nah, hari ini saudara, saya akan berbicara tentang yang namanya diberkati untuk memberkati. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kalau nanti kita lihat eksposisinya, kita akan melihat ternyata ujung-ujung dari hidup yang diberkati oleh Tuhan itu harus memberkati. Banyak orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Dan ini dituliskan dalam hari raya yang dialami oleh orang Israel. Ya. Nah, perhatikan saudara. Dalam Alkitab itu ada 7 hari raya. Ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Tapi saya cuma mau kasih tahu ada 7 hari raya. Ada yang namanya hari raya roti tidak beragi, kalau Anda lihat di sana. Ya, ada hari raya yang namanya Paskah, buah sulung, nafiri, pondok daun, itu semuanya ditulis dalam Alkitab. Nah, hari raya ini itu menggambarkan perjalanan iman orang Kristen. Ya, jadi kalau hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah, hari raya buah sulung, itu menggambarkan bagaimana kehidupan orang Kristen itu terus menanjak sampai nanti pada hari raya yang namanya pondok daun. Hebat ya. Tuhan itu kasih begini supaya kita itu ngerti bahwa ada fase-fase di mana aku melewati ini semua. Saudara akan melewati ini semua. Ada hari raya yang namanya Pentakosta. Kita harus mengalami bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan Anda mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan rohanimu. Tuhan sudah tuliskan semua. Dan itu dituliskan juga di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, mari Bapak Ibu semua, tujuan khotbah ini adalah kita mau menjadi orang Kristen yang mengalami sukacita karena mendapat teman baru. Maksudnya begini saudara. Saya yakin saudara itu pernah konflik sama orang. Amin. Jangan sama orang. Suami istri pernah konflik enggak? Halo? Kalau ada yang bilang enggak pernah, dia bohong. Pernikahan yang nikmat, yang indah, itu kalau ada konflik. Lupa pendeta kok ngomong, yes. Kenapa ada konflik? Karena Alkitab bilang begini, kalau orang menikah, 2 menjadi 1. Loh, masa 1 tambah 1 harusnya 2. Kok 1 tambah 1 jadinya? Kenapa 1? Yang 1 dipotong separuh, yang 1 dipotong separuh. Separuh tambah separuh jadi 1.
Jadi konflik itu mengurangi yang separuh dari yang suami, yang separuh dari yang istri. Jadinya satu. Jadi waktu kita mengalami konflik dalam pernikahan dengan orang lain, cepatlah berdamai. Dengan engkau berdamai, maka engkau mendapatkan teman yang baru. Teman yang baru itu apa artinya juga? Orang Kristen yang dulu nakal, terus Anda layani dan dia berotobat, itu teman yang baru. Makanya Paulus ngomong gini, saudara. Kita ini ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi orang Kristen yang benar, dia harus segera berdamai. Kalau punya masalah sama orang, segera berdamai. Ada saudara, kemarin ada salah satu besan dari teman saya. Suaminya meninggal. Saya bilang, loh kok usia berapa? Oh 80 lebih. Wah tua ya. Tua tapi menderita. Loh kenapa? Saya tanya. Pak Yere tahu, sejak umur 40 lebih, konflik dengan istrinya itu bisa ranjang dari usia pernikahan, dari usia 40 lebih sampai 80 lebih. Bayangin 40 tahun lebih menikah sama istrinya, tidak tidur satu ranjang. Loh saya tanya kenapa? Dulu istrinya pernah selingkuh, dia balas selingkuh. Sama-sama ketahuan, akhirnya dua-dua sakit hati, yang satu tidak mau mengampuni, dan akhirnya terluka. Suami istri sampai mati tidurnya pisah. Loh kalau ke gereja sama-sama, coba Anda bayangkan. Ke gereja sama-sama, pulang ke rumah tidurnya pisah. Bayangin, bisa ya ada orang Kristen gitu. Hidup dalam kemunafikan. Di luar kelihatannya baik, tapi di rumah pisah. Pisah ranjang 40 tahun lebih sampai suaminya meninggal. Waktu saya dengar kisah ini, kok bisa ya? Kenapa saudara? Ini loh, kesombongan kita, ego kita terlalu berat. Kita berdoa, kita minta diampuni oleh Tuhan. Tuhan ngampuni. Tapi di saat orang lain salah, kita tidak mau mengampuni. Loh gimana mau dapat teman baru? Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah mengampuni engkau dan saya, engkau juga harus berani untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Untuk orang lain kita pakai hukum Taurat, untuk diri kita sendiri kita pakai hukum anugerah. Banyak orang Kristen begitu. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau belajar bersama-sama eksposisi di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Tolong dibacakan. Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Begini firman Tuhan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya.
suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta kedua ekor domba itu, semuanya itu haruslah menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan dan adalah bagi imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Saudara perhatikan, ini merupakan bagian dari hari raya, 7 hari raya yang Tuhan tuliskan kepada orang Israel. Nah, di sini di tengah-tengah hari raya ini ada yang namanya hari raya Pentakosta. Kenapa? Kalau Anda baca dalam ayat-ayat ini dikatakan ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung berapa hari? 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, hari raya ini digenapi di dalam Kisah Para Rasul. Waktu murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus, di atas loteng mereka berdoa dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mulai hari itu lahirlah yang namanya gereja. Nah, dalam hari-hari raya ini Tuhan itu menjelaskan kepada kita bahwa mereka itu harus bawa persembahan. Dikatakan dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti ujukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Anehnya, kalau persembahan itu Tuhan katakan ada hari raya tertentu itu tidak boleh ada ragi. Tapi kok di sini ada ragi. Apa maksud Tuhan? Jadi ada hari raya, misalnya hari raya roti tidak beragi, selama 7 hari mereka tidak boleh menyentuh yang namanya ragi. Tapi di sini dikatakan bahwa harus ada ragi. Kalau saudara baca ayat ini, saudara tidak boleh begini. Oh, Tuhan kok pelin-pelannya. Kadang-kadang kan kita begitu ya, saudara. Tidak boleh. Anda harus memahami apa isi hati Tuhan. Kenapa dia katakan ada ragi dan tidak ada ragi. Kalau ada ragi, itu gambaran dari bagaimana hubungan kita dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dalam hubungan itu, Anda harus membawa orang itu untuk hidup dalam kebenaran. Dia meninggalkan ragi itu dan dia hidup dalam kekudusan. Itu gambaran daripada yang Tuhan mau. Jadi ada persembahan-persembahan yang Tuhan tulis ada ragi dan ada yang tidak boleh ada ragi. Artinya dalam hidup perjalanan iman kita pasti akan menemui orang-orang yang menjengkelkan. Halo, benar atau tidak? Kadang-kadang ada orang-orang yang menjengkelkan yang Tuhan kirim untuk memproses Anda dan saya. Tapi waktu orang itu diizinkan Tuhan hadir untuk memproses engkau, jangan sakit hati. Karena Tuhan tahu kamu bisa melewati itu dan kamu lulus kalau kamu mau merendahkan hatimu. Dan proses yang paling menyakitkan dalam hidup kita itu adalah dalam keluarga. Makanya kenapa saudara, Tuhan bilang begini, aku membenci perceraian. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Loh, kalau kamu tidak lulus dalam hal keluarga, bagaimana aku mau percaya kamu untuk bisa memimpin kerajaanku? Mana mungkin kalau dalam hal keluarga aja kamu tidak lulus. Bagaimana aku mau kasih kamu hari perhentian, kamu 1000 tahun bersama aku memimpin umatku? Bagaimana mungkin? Itu
Itulah yang membuat kenapa Tuhan itu bilang, aku benci perceraian. Mari Bapak Ibu semua kita mau belajar untuk jadi berkat. Makanya kalau kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan berkat jasmani, Anda harus jadi berkat. Nah, yang pertama saudara, bagaimana kita bisa bersuka cita? Saya tuliskan gini saudara, orang yang mau bersuka cita seperti tujuan yang kita telah pelajari bersama-sama, dia bisa mengalami sukacita kalau dia memberi korban yang baunya menyenangkan Tuhan. Kita baca bersama-sama Imamat 23 ayat 18, 2, 3. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, saya tuliskan di sana, seperti apa toh korban yang baunya menyenangkan bagi Tuhan? Seperti apa? Banyak orang berkata begini, kalau aku punya uang, aku kasih uang yang banyak, itu sudah jadi korban yang menyenangkan. Loh, bagaimana dengan mereka yang tidak punya uang? Kalau mereka tidak punya uang, berarti mereka tidak memberi korban yang menyenangkan? Salah, saudara. Salah. Saudara lihat, saya kasih warna yang berbeda. Semuanya itu haruslah menjadi korban apa? Bakaran bagi Tuhan, serta dengan apa? Korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Jadi ada proses yang namanya proses dibakar. Sesuatu yang dibakar itu enak enggak saudara? Menyakitkan tapi enak. Coba Anda lihat di Gajah Mada itu kalau jam 5, jam 6 itu ada sate saudara. Di Jalan Gajah Mada tembus Pemuda itu saudara. Sebelah kiri itu wah kalau Anda lewat situ baunya enak banget. Loh kenapa enak? Karena dibakar. Hidupmu mau menyenangkan Tuhan enggak? Mau? Kalau mau menyenangkan Tuhan, semua yang tidak benar dalam hidupmu, kamu harus berani bakar. Emosimu, sakit hatimu, sesuatu yang tidak baik, Tuhan bilang, kamu harus bakar. Loh, kita ngomong aku mau menyenangkan Tuhan, tapi waktu diproses dalam kesusahan, kesulitan, kita ngamuk. Loh gimana kamu mau menyenangkan Tuhan? Kita bernyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tapi di saat diproses, dibakar dengan hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan ingin hancurkan dalam hidup kita, kita tidak mau. Loh gimana kamu mau menyenangkan Tuhan? Sesuatu yang menyenangkan, itu harus dibakar. Kenapa? Karena waktu dibakar, yang tidak menyenangkan itu musnah. Coba lihat. Emas yang Anda punya, kenapa kok bisa jadi emas? Ya dibakar, dimurnikan sampai yang tidak benar itu luntur. Sama, hidupmu bisa menyenangkan kalau kamu itu mau rela diproses oleh Tuhan. Ya. Nah, kita baca satu ayat saudara. Ayat ini menarik, waktu saya berdoa, saya menemukan ayat ini. 1 Samuel 15 ayat 22. Sama-sama, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, jadi Tuhan itu kasih nubuat penggenapan. Dulu orang mempersembahkan korban, dibakar, baunya menyenangkan. Nah sekarang yang bisa membuat hidupmu menyenangkan itu adalah mendengar, memperhatikan, dan melakukan
firman. Loh, ini enggak enak, saudara. Enggak enak memang. Jadi orang Kristen itu enggak enak. Kamu disalah-salahin kok harus bilang, iya aku minta maaf. Enggak mau, saudara. Coba kalau Anda benar disalahin terus, mau enggak? Oh, enggak mau, saudara. Apalagi suami-suami. Disalahkan sama istri, saya ini cari duit. Kamu istri harus tunduk. Enggak mau. Tapi di saat engkau tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, dan tidak mau melakukan, hidupmu tidak bisa menjadi korban yang menyenangkan Tuhan. Jujur saudara, khotbah yang terbaik itu bukan karena orang pintar eksegesi khotbah. Enggak. Khotbah yang terbaik adalah di saat engkau disakiti, engkau rela mengampuni, dan engkau mau khotbah tentang pengampunan. Itu khotbah yang terbaik. Makanya kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, kalau Anda belum nangis, Anda belum dikatakan jadi hamba Tuhan. Benar. Loh, hamba Tuhan ini tidak berbicara tentang pendeta loh saudara. Kalau Anda mau melayani Tuhan, mau jadi anak Tuhan yang hidupmu menyenangkan Tuhan, kamu harus rela diproses. Benar aja disalahkan kok, apalagi kamu salah. Menyakitkan memang. Tapi ingat, waktu engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, engkau kuat melewati. Waktu engkau berseru, engkau berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Di situ Tuhan beri engkau kekuatan untuk bisa melewati hal-hal yang menyakitkan dalam perjalanan iman. Loh, Paulus ini kurang hebat apa saudara? Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kok bisa? Aku bergumul kok rasanya tidak selesai. Tuhan ngomong apa? Anugerahku cukup untuk kamu. Loh, apa maksud Paulus ngomong gitu? Ingat, anugerah itu siapa? Halo? Yesus. Jadi Tuhan ngomong gitu itu seolah-olah Tuhan begini, kamu punya Yesus aja udah cukup kok. Kamu punya Yesus aja, kamu kuat, kamu pasti bisa. Loh, kenapa kita tidak bisa kuat melewati masalah? Karena kita percaya Yesus, tapi kita tidak mau berjalan bersama Yesus. Makanya Tuhan katakan anugerahku cukup untuk kamu. Artinya Yesus itu sudah cukup untuk kamu. Kalau kamu berjalan bersama Yesus, kamu bisa kuat melewati semua. Walaupun masalahmu belum selesai, walaupun tantangan hidupmu belum selesai. Tapi kalau kamu berjalan dengan Yesus, kamu pasti bisa menang. Ini yang penting saudara. Korban duit bagus. Tapi lebih bagus kalau kamu korban perasaanmu disakiti orang. Dan kamu tetap melakukan firman. Itu lebih bagus. Korban duit itu bagus. Korban waktu itu bagus. Tapi korban diri itu tidak gampang. Orang itu mau ya punya uang kasih duit di gereja. Bagus. Punya waktu nganggur cari waktu untuk berdoa. Bagus. Tapi kasih hidupmu itu yang tidak gampang. Padahal Tuhan itu lihat hatimu. Kalau kamu bisa kasih hatimu untuk Tuhan, rela disakiti dan kamu tetap mengasihi Tuhan, kamu rela untuk tetap melakukan firman, itulah korban yang baunya menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar melakukan ini. Tidak gampang. Tidak gampang. Sore saudara, suatu hari ada jemaat telepon sama istri saya. Istri saya itu kok dilalai kok di loudspeaker. Di loudspeaker. Orangnya ngamuk-ngamuk saudara. Ngomong apa saudara? Maaf. Orang ngomong gini saudara. Bilang ke suamimu, sudah hitam jelek lagi. Loh benar loh saudara. Saya dengar dengan telinga saya. Benar. Ngomong
Tolong saudara, bilang ke suamimu, sudah hitam jelek lagi. Saya dengar, istri saya langsung matiin loudspeakernya. Saya bilang begini sampai, saya udah dengar kok, udah usah dimatiin. Kok kamu enggak marah? Saya bilang kalau 23 tahun, 25 tahun lalu sudah saya cari. Bener, 25 tahun lalu harga nyawa orang itu 1 batang rokok loh saudara. Kamu kasih saya 1 batang rokok, saya bisa bunuh orang. Tapi waktu saya dimaki-maki saudara, saya berani diam. Itu menyakitkan saudara. Anda tahu sekarang kalau dia susah, saya ngomong ke istri, kamu ada berkat enggak? Beli beras 5 kilo diantarin. Gampang enggak saudara? Sukar. Orang yang maki-maki Anda mau nolongin saat susah. Itu enggak gampang. Tapi saya mau coba belajar melakukan firman. Itu enggak gampang. Tapi saya tahu dengan aku melakukan firman, itu korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita saudara? Anda harus punya sahabat bagi Tuhan. Kita baca Imamat 23 ayat 21. Sama-sama. 2, 3. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Perhatikan, pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus apa? Mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Apa yang diumumkan? Yang diumumkan itu ada pertemuan kudus. Coba kalau Anda itu janjian sama orang yang Anda hormati, kira-kira apa yang Anda harus lakukan? Anda harus mempersiapkan hidup Anda, cara Anda berpakaian, semua Anda harus siapkan. Makanya hal yang paling indah untuk membuat Anda bisa ketemu Tuhan, Anda harus menganalogikan demikian. Hari ini aku mau ketemu presiden, penguasa. Kalau Anda membayangkan begitu, Anda tidak main-main dengan waktu. Coba kalau bangun pagi ya, Anda punya konsep, aku mau ketemu dengan orang nomor 1 dalam hidupku. Saya yakin Anda tidak main-main. Kenapa kita tidak menghargai waktu untuk ketemu Tuhan dalam ibadah, dalam doa? Karena kita tidak punya bayangan bahwa yang kita mau ketemu ini orang yang penting dalam hidupku. Kita merasa, nanti bisa besok. Loh, kalau kamu besok masih hidup, enggak apa-apa. Kalau besok kamu udah mati. Loh, kalau kita disakiti orang, saudara, terus Anda bilang, nanti kalau aku moodnya enak baru aku ngampuni. Loh, kalau moodmu enggak enak terus malam ini kamu mati. Selesai enggak? Enggak selesai. Makanya paling enak itu saudara, Anda harus hidup seolah-olah ini hari terakhir Anda hidup. Kalau Anda berpikir ini hari terakhir aku hidup, Anda tidak punya musuh sama orang. Kenapa kita menunda untuk mengampuni? Kenapa kita menunda untuk melakukan firman? Karena kita berpikir besok-besok. Nah, kalau besok kamu udah mati, nggak punya kesempatan, kamu akan nyesel. Makanya salah satu hamba Tuhan, dia ngomong gini, hidup itu mempersiapkan kematian. Jadi Anda lagi hidup ini mempersiapkan kematian. Jadi kalau kamu hidup tidak mempersiapkan kematian, kamu tidak bisa masuk dalam hari perhentiannya Tuhan. Nah, Alkitab menulis bahwa pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala
pekerjaan. Jadi Sabat ini ditulis paling pertama itu dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Nah, apa maksud Tuhan di sini, saudara? Sabat itu adalah tanda perjanjian dari otoritas Allah, bahwa seseorang mau dihentikan dari kegiatannya, pekerjaannya, kepentingan diri, pergolakan hatinya, pelampiasan nafsunya, yang lain-lainnya, untuk bisa menyiapkan satu hari yang kudus bagi Tuhan. Makanya Tuhan tulis begini, saudara. Kalau kamu mau menghadap Tuhan, teringat sesuatu yang salah, kamu harus tinggalkan korban persembahanmu, kamu harus kembali menyelesaikan dengan orang itu, baru kamu mempersembahkan korban. Kenapa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita belum selesai dengan masa lalu kita. Sakit hati disimpan terus. Tapi di gereja bisa nangis tuh, saudara, nyembah Tuhan. Loh, Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak mengasihi orang yang kelihatan, tidak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Loh, kalau sesama anggota jemaat aja, kamu musuhan terus. Sama suami, sama istri, kamu musuhan terus. Bagaimana mungkin kamu bisa berdamai dengan Tuhan? Jadi Sabat itu artinya kamu harus stop. Yang buruk, yang jelek kamu harus hentikan. Jangan melayani tapi masih sakit hati. Melayani jadi pelayan perjamuan kudus, tapi isinya nontonnya film porno terus. Melayani Tuhan tapi hatinya jahat terus, sama orang benci terus. Kan namanya Anda mempermainkan Tuhan. Coba kita baca ayat Keluaran 32 ayat 19 berkata apa? Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannyalah pada kaki gunung itu. Perhatikan, Sabat yang paling sering kita gagal itu adalah Sabat dalam hal marah. Kalau orang berzina, gampang bertobat. Betul ya? Tapi kalau orang marah, suka ngamuk-ngamuk, itu gampang apa sulit? Oh, sulit banget, saudara. Siapa yang kalau marah mukanya kayak gini? Mau saudara punya istri mukanya kayak gini terus? Makan enak pun makanannya udah jadi enak, saudara. Mau punya suami yang tiap hari ngamuk terus, mau? Enggak mau, saudara. Anda mau kaya raya, mau punya segala-galanya, tapi kalau orang hidupnya tiap hari ngamuk terus, rasanya rumah tangga itu kayak neraka, saudara. Nah, kita boleh marah enggak? Boleh. Coba kita baca ayatnya. Efesus 6 ayat 26 sampai 27 sama-sama 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi orang boleh marah asal jangan hidup dalam amarah. Loh, apa bedanya? Marah itu begini, saudara. Itu tidak selalu berarti dosa. Marah itu ekspresi jiwa, perasaan yang Tuhan kasih. Saat melihat sesuatu yang tidak baik, wajarlah kalau kita marah. Tapi yang Tuhan tidak mau itu adalah amarah. Amarah itu artinya begini, dikaitkan dengan dosa karena luapan marahnya itu, akhirnya dia melakukan sebuah tindakan dosa. Itu yang tidak boleh. Loh, saudara perhatikan kelasnya Musa. Saudara lihat, maka bangkitlah amarah. Ini kelasnya Musa loh. Padahal Tuhan bilang begini, Musa itu orang yang paling lembut hatinya, tapi masih bisa marah. Masih bisa ngamuk.
Ini yang membuat dia akhirnya tidak masuk dalam tanah perjanjian. Loh saudara jangan ngomong, kalau aku marah-marah nanti tidak masuk surga. Saya tidak ngomong gitu loh saudara. Tapi dosa inilah yang akhirnya Tuhan bilang, Musa kamu cuma lihat, tapi kamu tidak boleh masuk ya. Nah ini pergumulan semua orang saudara. Semua orang mengalami yang sama. Loh kami pengkhotbah saya, kalau di jalan, di serobot itu, hatinya mendidih saudara. Rasanya mau tak salib gini saudara. Bisa, tapi kan kita harus menahan, harus sabat. Suatu hari di jalan Depok saudara, saya dari kanan, saya nabrak kaca spion orang saudara. Nah memang istri itu penolong, istri itu penolong. Saya kalau marah istri saya ngomong gini, hati-hati loh. Kamu tidak boleh gitu loh, kamu tuh hamba Tuhan. Terus suatu hari saudara dia bilang, kamu ngamuk-ngamuk. Kalau itu jemaat, memalukan. Jadi istri selalu nasihatin. Suatu hari saya nabrak kaca spion orang di jalan Depok saudara. Anda tahu, Roh Kudus ngomong gini, kamu harus minta maaf. Saya turun saudara. Saya turun, saya ketok pintu kaca orang ini. Terus orangnya turunin kaca. Saudara tahu orangnya ngomong apa? Oh kamu Pak Pendeta di Pak Subekti ya? Saya bayangkan, coba kalau saya tidak minta maaf. Coba. Kok dia bisa tahu saya pendeta di Pak Subekti? Oh enggak apa-apa Pak Pendeta, enggak apa-apa kok. Saya dalam hati. Alangkah indahnya kalau Anda berjalan bersama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup Anda. Roh Kudus bisa mengingatkan saudara. Hari itu saya turun dari mobil saudara, saya ketok pintu kaca mobil orangnya, saya minta maaf. Dia turunin kaca, oh kamu pendeta di Pak Subekti ya? Coba saudara, kalau saya ngamuk saya pergi, waduh malunya minta ampun. Nah oleh sebab itu kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Di saat engkau bergaul dengan Roh Kudus, kamu bisa salah, tapi kamu bisa balik. Yang terakhir, kualitas iman itu dibuktikan dengan perbuatan iman. Kita lihat Imamat 23 ayat 22. Sama-sama kita baca. Imamat 23 ayat 22. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Wah kalau baca ini sedih ya. Anda lihat, iman definisi begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang... Jadi iman tidak dilihat kan, betul ya? Tapi perbuatan iman itu harus dilihat. Jadi kualitas iman saya yang tidak kelihatan, itu harus dilihat melalui perbuatan iman saya. Karena Tuhan katakan begini, Yakobus 2 ayat 17 sama-sama 23, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi Tuhan bilang, percuma kamu ngomong kamu beriman, tapi kalau aku tidak melihat perbuatan imanmu. Jadi Tuhan ngomong ke orang Israel, dia berkata begini saudara, kalau sampai kamu panen, kamu tidak boleh semuanya dihabiskan. Ya, jangan kamu pungut apa yang ketinggalan. Yang ketinggalan waktu kamu ambil hasil panenmu, jangan dipungut. Kamu harus tinggalkan. Kenapa? Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Tuhan itu ngomong gini, orang miskin itu akan selalu ada di antara kamu. Kenapa Tuhan izinkan ada orang miskin? Supaya kualitas imanmu yang tidak kelihatan itu bisa dilihat oleh orang lain melalui perbuatan
imanmu. Ngomongnya sorga neraka, tapi orang tidak lihat saudara perbuatan imannya. Tuhan itu tidak senang. Tuhan itu lihat buahnya. Makanya saudara, kalau Anda berkata kamu orang beriman, kamu harus buktikan perbuatan imanmu. Kenapa perbuatan iman? Karena kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, bukan hanya iman kita. Ingat, Roma pasal 2 ayat 6, Allah akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Jadi Tuhan itu tidak terpengaruh dengan doktrinmu, tapi Tuhan itu tertarik dengan perbuatanmu. Kalau engkau berkata aku punya iman, buktikan dong perbuatan imanmu seperti apa. Makanya kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, waktu Tuhan jalan dan ketemu pohon arah yang tidak berbuah, Tuhan ngomong apa? Dikutuk, ya kan? Kamu jangan berbuah lagi. Alkitab ngomong, waktu itu bukan musim. Tapi Tuhan itu gandengkan dengan ini. Betul. Tapi kamu sebagai orang Israel, kamu tidak lakukan ini. Tuhan bilang kalau kamu panen, apa yang ketinggalan, kamu jangan ambil. Biar itu untuk orang miskin, orang asing yang lewat bisa ambil untuk makan. Karena kamu tidak mau, aku matikan pohon aranya. Jadi artinya begini saudara, kalau apa yang Tuhan berkati kamu dan kamu tidak jadi berkat, Tuhan ambil. Ingat ya. Jadi kalau kamu punya usaha, kamu punya bisnis, kamu punya penghasilan yang besar yang Tuhan izinkan kamu diberkati, jadikan itu jadi sarana untuk memberkati orang lain. Kamu jangan makan sendiri. Kalau kamu makan sendiri, tak ambil. Makanya Tuhan mengutuk pohon itu mati kan. Karena ini yang punya ini. Give me, give me, give me terus. Untuk saya, untuk saya, untuk saya terus. Tidak pernah mikir orang lain. Nah, Tuhan matikan. Hati-hati ya. Kalau kamu diberkati, kamu harus jadi berkat. Amin. Jangan makan sendiri. Hidup itu ada input, ada output. Coba Anda makan terus. Tidak pernah ke toilet. Anda bisa mati saudara. Banyak orang diberkati terus diberkati, tapi tidak mau memberkati. Nah, kalau kamu diberkati, kamu harus memberkati. Jangan makan sendiri. Banyak orang Kristen ngomong gini, Tuhan belum menggerakkan hati saya. Orang pelit itu ngomongnya gitu saudara. Orang kalau pelit itu, Tuhan belum ngomong. Tuhan tidak mungkin turun dari langit untuk ngomong. Tuhan sudah kasih Alkitab. Halo Bapak Ibu semua. Kalau Tuhan kasih, jangan tunggu Tuhan ngomong. Tuhan tidak mungkin ngomong lagi. Tuhan sudah kasih Alkitab. Oh dia susah karena tidak ke gereja, malas. Hati-hati loh saudara. Tidak semua orang miskin itu bukan karena dia cinta Tuhan. Hati-hati ya. Banyak orang cinta Tuhan tapi hidupnya susah. Supaya kamu yang diberkati jadi berkat. Jangan ngomong kamu kurang cinta Tuhan. Nah, orang kalau pelit gitu saudara. Kamu kurang cinta Tuhan sih makanya kamu kurang diberkati. Loh Alkitab orang cinta Tuhan mati dengan tidak mendapatkan apa-apa kok. Benar, Anda baca surat Ibrani, mereka mati dengan tidak dapat apa-apa loh. Tapi Tuhan bilang mereka cinta Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar. Hidup jadi berkat. Jangan cuma ngomong tentang Tuhan yang baik. Kalau engkau sendiri tidak baik. Kalau engkau bilang Tuhan baik, engkau juga harus baik. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya.
Saya undang kita berdiri bersama-sama. Hari-hari yang mungkin engkau lewati, hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan masalah. Percaya ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Kalau engkau menghadapi tantangan yang berat, menghadapi masalah yang berat, Tuhan sedang menguji imanmu. Percaya Tuhan ada untuk menolong engkau. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apa yang kau perbuat, tak ada maksud jahat Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Dengan sungguh-sungguh katakan, yes, amin. Yes, tolong kami Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ku tak akan juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami ujian dalam perjalanan imanmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang diuji oleh Tuhan dengan berbagai persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubunganmu dengan orang lain.
Tuhan katakan hari ini bahwa jangan menyerah. Ada kemuliaan yang aku mau kasih untuk kamu. Ada hari perhentian yang aku sediakan bagi kamu. Tuhan mengasihi engkau. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi, Tuhan mau meluputkan engkau dari maut. Supaya engkau bisa menjadi orang yang menikmati hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi engkau. Engkau harus terus bersuka cita. Mungkin masalahmu banyak, mungkin persoalanmu banyak. Tapi tatkala engkau bawa masalahmu kepada Tuhan, engkau serahkan kepada Tuhan, Roh Kudus menolong engkau untuk bisa tetap bersuka cita dalam menghadapi semuanya. Mari kita menyanyikan bersama, kita katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah. Amin. Kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku tak akan menyerah. Amin. Apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah. Amin. Pada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Oh, terima kasih. Yes, curahkan. Kiri la 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 ya sikit la 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 la. Kiri la 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 ya sikit la 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 la. Yes, sama. Kuatkan kami, penuhi kami. Yes, Lord. Kiri la 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 ya sikit la 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 la. Ya la 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 ya sikit la 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 la. Oh ya la la la. Kiri la 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 ya se. Kiri la 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 ya sikit la la la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Amin. Kepada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya. Dengan sungguh-sungguh katakan, juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami semuanya, supaya kami terus memperoleh sesuatu yang baru, yaitu orang-orang yang bisa kami menangkan, orang-orang yang bisa kami ajak untuk bersama-sama merasakan hati Tuhan melalui korban syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan, melalui apa yang kami bisa berikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Secara khusus Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, sabat di dalam Tuhan. Kami tidak lagi mau mengikuti emosi hati kami, tetapi sungguh Tuhan, kami mau meletakkan segala amarah, segala kejengkelan, segala kebencian hidup kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan boleh melihat kualitas iman kami semuanya. Dan biarlah itu boleh menjadi satu perkenanan yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami lebih heran lagi, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, terus Engkau pakai menjadi saluran berkat, sehingga nama-Mu saja yang semakin dipuji, semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga hendak memberikan korban syukur yang terbaik untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang hendak memberikan. Tuhan, Engkau yang akan membalaskan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Memberkati Tuhan akan petugas kolektan yang menjalankannya. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kembali dipersilakan untuk duduk. Saya serahkan kepada Pak David. Kita akan terus memuji Tuhan, ku tak akan menyerah. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yeremia Didaskil. Ya, firman Tuhannya sangat memberkati, dan memang firman Tuhan dalam 1 bulan ini Bapak Ibu cukup berat
Ya, karena apa? Penuh dengan arti-arti yang perlu diterjemahkan. Nah, minggu depan kita juga masih mau berbicara tentang hari raya, ya, yang minggu depan adalah hari raya Nafiri, ya, seruan untuk berkumpul. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau terus menuntun kami pada langkah yang benar. Engkau membawa kami kepada kebenaran yang hidup, yang pada akhirnya Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan yang kekal bersama Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang jahat, dan itu adalah tanda-tanda waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu kami bersama-sama mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami semuanya, sehingga kami pada akhirnya layak untuk memasuki kerajaan-Mu yang kekal, yaitu surga yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, kami menyediakan hati dan pikiran kami bersedia untuk terus diarahkan, untuk kami pada akhirnya menang bersama Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami juga pagi hari ini berdoa untuk saudara kami Kevin yang berulang tahun dan juga Julian. Kami mohonkan berkat atas mereka berdua, kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian dari surga. Bahkan Tuhan, berkat-berkat jasmani maupun rohani mengalir atas kehidupan mereka berdua, dan pada akhirnya Tuhan, mereka boleh terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami semuanya yang sudah hadir, dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa datang. Mereka yang bepergian keluar kota, mereka yang berhalangan, bahkan Tuhan kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kemunduran secara rohani, kami juga mohon berkat kasih karunia-Mu, supaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan secara iman, sehingga kami terus bertumbuh kepada kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan, pagi hari ini kami juga bersama-sama berdoa untuk Sevanya, anak kami Tuhan, supaya Engkau memberikan kesehatan, memberikan mata yang baik, memberikan tubuh yang kuat, sehingga anak ini Tuhan boleh bertumbuh dalam kedewasaan bersama Kristus. Dan kami meyakini Tuhan, anak ini boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu yang ajaib, sehingga Tuhan pun akan memberikan kesehatan, kekuatan yang prima sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk Oma Yulia pasca operasi patah tulang di Semarang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati akan Oma Yulia. Kami percaya Tuhan pasca operasi terjadi pemulihan, kesembuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lain yang sakit, yang tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati secara khusus. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.